Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah MSI atau Metodologi Studi Islam. Nah, di sini berjudul Eksternalitas dalam Mikroekonomi Islam. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Prasandi, NIM 0I002088, kelas B. Baik, jurnal saya ini berjudul Eksternalitas dalam Mikroekonomi Islam, baik eksternalitas positif maupun negatif. Baik, penulis jurnal yaitu Lina Aprilia. Saya mengambil dari beberapa penulis, yaitu ada Lina Aprilia, Sri Haryaningrum, Mariana Eva Nur Latifah, Alfi Nurlaini, Dedet Adesta, Khairul Anwar, Eriska Nur Oktabriani, Rizal Syahbana. Baik, latar belakang penelitian yaitu saya melihat bahwa mayoritas umat Islam, mayoritas penduduk Indonesia itu umat Islam, kurang lebih 87,15% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Baik, agama Islam adalah agama yang bersifat sumuliyah atau sempurna dan harakiyah atau dinamis. Islam juga merupakan suatu sistem syariah, ada sistem akidah dan juga tentang akhlak. Islam memiliki keistimewaan tersendiri, yakni komprehensif dan universal. Menurut Adam Smith dalam Suryana pada 2002, kemudian dalam Mira Hastin dan Delphi Gia Putri pada 2019 mengatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sehingga proses pertumbuhan ekonomi itu bisa maju, bisa bertumbuh jika penduduknya itu bertumbuh atau semakin banyak dan juga dibarengi dengan kemajuan teknologi. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, suatu negara harus memperhatikan perkembangan dari beberapa sektor. Salah satunya yaitu dari sektor industri. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu dari penelitian ini tujuannya untuk mengetahui eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Lalu apa manfaatnya? Manfaat dari penelitian ini yaitu memperluas pengetahuan dalam mengetahui pentingnya kita itu harus mempelajari eksternalitas dalam mikroekonomi Islam atau ekonomi syariah. Baik, selanjutnya metodologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research. Karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur yang berstandar akademik. Dalam pembahasan ini menggunakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya, berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan data dasar yang dapat diamati.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, yang merupakan metode pengumpulan data dengan mengambil atau melihat secara langsung objek yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dijadikan sebagai data yang valid. Yang kedua adalah wawancara, yang merupakan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung face to face kepada responden untuk kepentingan penelitian dengan berpedoman pada kuesioner atau pertanyaan terstruktur. Sehingga menghasilkan data yang valid yang sesuai dengan yang diinginkan. Baik, selanjutnya adalah kritisi jurnal. Yang pertama, jurnal artikel yang berjudul Dampak Eksternalitas PT RxTech Jajah Purbolinggo dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penulis yaitu Lina Aprilianti Sri Herianingrum. Dalam kritisi jurnal ini, saya mengambil dari beberapa, yaitu ada latar belakang, tujuan, metodologi, dan pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang langsung aja tujuan dari penelitian ini. Dari kritisi jurnal ini yaitu untuk mengetahui dampak eksternalitas dari industri PT RxTech Jajah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian dalam jurnal ini juga menyebutkan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi penelitian lapangan secara deskriptif, analisis, dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, validasi data dengan triangulasi sumber data. Ada pembahasan di dalamnya, yaitu tentang dalam penulisan ini yaitu dijelaskan terperinci dan terstruktur sehingga konsep yang disampaikan lebih jelas. Pembahasan berawal dari pengasupan eksternalitas, industri, sosial, ekonomi, masyarakat, ekonomi Islam, gambaran umum, PT RxTech Jajah Purbolinggo di lingkungan dan pengembangan sosial masyarakat, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan pekerja, pendekatan sosial ekonomi, kemudian ada lagi elekternalitas positif dan negatif. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Elekternalitas Produk CPO terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar dalam perspektif ekonomi Islam yang sekarang lagi booming. Ini dari Kabupaten Lampung Tengah, yaitu dekat daerah saya. Penulis Mariana. Latar belakang, langsung aja tujuan. Secara singkat, menggambarkan bahwa eksternalitas produk CPO terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan eksternalitas produk CPO terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode dalam jurnal ini yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif, penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi kasus. Nah, jenis penelitian ini mempunyai proses yang lain dengan proses yang penelitian kualitatif. Selain itu juga penelitian menggunakan metode deskriptif dan keperpustakaan. Pembahasannya dalam artikel ini juga dibahas, dalam jurnal ini juga dibahas tentang menitik beratkan pada
berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, yaitu eksternalitas negatif dari keberadaan mengolah CPO yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Kemudian juga penanganannya eksternalitas negatif kurang diperhatikan oleh PT Kali Raja Lestari. Meskipun demikian, juga tidak dapat dipungkiri bahwa selain eksternalitas negatif, ada juga eksternalitas positif yang dihasilkan oleh CPO atau PT Kali Raja Lestari. Yaitu perkembangannya struktur ekonomi, meningkatnya pendapatan masyarakat, pembangunan fasilitas umum, semakin terbuka lapangan pekerjaan, dan mengembangkan usaha yang lain. Kemudian kritisi jurnal yang ketiga, yaitu analisis eksternalitas peternakan ayam ras petelur terhadap pendapatan masyarakat di UD Kidul Rawa Farm, Desa Mengati, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Penulis yaitu Eva Nurlatifah. Tujuan ingin mengetahui bagaimana eksternalitas peternakan ayam ras petelur UD Kidul Rawa Farm terhadap pendapatan masyarakat di desa tersebut. Dalam pembahasan, dalam jurnal ini membahas tentang eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh peternak ayam ras petelur, yaitu adalah pencemaran lingkungan. Kemudian, eksternalitas positifnya yang ditimbulkan oleh peternakan ayam ras petelur yaitu yang pertama tenaga kerja, kemudian terciptanya peluang usaha baru, dan tersedianya pupuk kandang, dan sebagainya. Lanjut ke kritisi jurnal yang keempat, yaitu jurnal atau artikel yang berjudul Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Madiun. Ini kurang lebih hampir sama. Kalau metodologinya penelitian field research, yaitu yang dilaksanakan pada salah satu peternakan ayam di desa Kradinan, Delopo, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun. Dalam metode digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang eksternalitas mitra usaha peternak ayam terhadap lingkungan dan pendapatan masyarakat sekitar usaha. Lanjut ke jurnal yang kelima, yaitu analisis eksternalitas usaha peternakan ayam broiler ditinjau dari pendekatan masalah di Jorong Parit Dalam studi kasus peternakan ayam broiler Bapak Indra Hermansyah. Penulis yaitu Dedet Adesta. Tujuan aktivitas riset ini untuk mengenali gimana sih eksternalitas peternakan ayam broiler Ayah Indra. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang di atas, cuma beda dengan metodologinya. Lanjut, jurnal yang keenam, yaitu jurnal artikel yang berjudul Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Petelur Terhadap Masyarakat di Desa Padak, Kalawa, Kecamatan Matiro, Hulu, Kabupaten Bintang. Penulis yaitu Khairul Anwar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui eksternalitas peternakan ayam petelur terhadap masyarakat di desa pada Kawalan.
Berlanjut, jurnal yang ketujuh yaitu artikel yang berjudul Dampak Eksternalitas Industri Pengolahan Karet terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penulis yaitu Eriska Nur Okta Briani. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak eksternalitas industri pengolahan karet terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dan untuk mengetahui dampak eksternalitas industri pengolahan karet terhadap sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metodologi jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam metode ini, analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan berpikir secara deduktif. Untuk pembahasannya yaitu sama tentang pengolahan karet. Kemudian jurnal yang ke-8 yaitu berjudul Kompensasi Eksternalitas PT Carreon Pokhan dalam Tinjauan Masalah Mursalah. Penulis yaitu Rizal Syabhana. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengelola eksternalitas PT Carreon yang mampu memberdayakan ekonomi masyarakat desa Konigoro, serta bagaimana kompensasi terhadap PT Carreon dalam tinjauan masalah mursalah. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, eksternalitas negatif dari keberadaan pengelolaan JPO memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar. Penanganan eksternalitas negatif yang kurang diperhatikan oleh PT Kalirejo Lestari. Ya, meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selain eksternalitas negatif, terdapat juga eksternalitas positif yang dihasilkan oleh keberadaan JPO tersebut. Eksternalitas negatif yang dihasilkan antara lain yaitu pencemaran lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan kesehatan yang menurun. Sedangkan eksternalitas positifnya adalah berkembangnya struktur ekonomi, kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat, kemudian pembangunan fasilitas umum yang semakin baik, kemudian semakin terbukanya peluang untuk memulai dan mengembangkan usaha. Kemudian juga kegiatan yang dilakukan masyarakat di JPO juga telah sesuai dengan teori ekonomi Islam. Kegiatan usaha yang dilakukan tersebut menurut ekonomi Islam dikenal dengan al-bai atau jual beli. Yaitu jual beli. Yang dilakukan adalah jual beli makanan ringan dan dibukanya warung makan. Selain itu juga kegiatan yang dilakukan adalah al-ijarah atau sewa. Yang sewa di sini dalam bentuk penyedia jasa, yaitu ada bengkel yang melayani perbaikan kerusakan kendaraan yang melintas di lingkungan pabrik atau JPO. Kemudian prinsip keseimbangan juga diterapkan di JPO ini, seperti dari saluran air limbah kepada kemudian karyawan diberikan kebebasan terkait tentang ibadah, kemudian berkerudung bagi wanita, dan pendiri musola dan perbaikan jalan untuk memenuhi kebutuhan
fasilitas umum masyarakat sekitar. Dan prinsip keadilan juga diterapkan, seperti dalam perusahaan ini, CPO ini diterapkan tentang tolong menolong jika salah satu keluarga ada yang sakit atau pegawai ada yang terkena musibah, dibantu oleh perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.